Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Tri Novianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Majene. Baik, kali ini saya tidak sendiri, di mana saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Fauzia Risanti. Apa kabar Ibu? Baik. Baik. Jadi beliau adalah guru mata pelajaran seni budaya dan akan menjadi objek pengamatan saya pada saat observasi nanti. Baik, untuk hari ini kita akan berbincang Bu ya, Iya. di mana tujuan dilakukannya perbincangan kita kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengobservasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Dan kenapa kita harus melakukan observasi? Karena diharapkan Ibu bisa lebih bersiap lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas dan bisa lebih percaya diri agar bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Namun demikian Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, di mana pertanyaan pertama adalah sekaitan dengan tujuan pembelajarannya Bu ya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Oke, jadi berdasarkan rencana pembelajaran yang saya susun, ada yaitu di mana anak-anak mampu menganalisis makna dan simbol tari berdasarkan kajian tekstual dan kontekstual. Nah, di sini saya mengambil sampel yaitu tari tradisional dari Mandar, yaitu tari Patudu. Baik ya. Jadi ada satu tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, ini adalah mengambil tarian tradisional, yaitu tepatnya di daerah kita Mandar. Nah, yang pertama setelah mencapai tujuan tadi, apakah ada area pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada saat pelaksanaan observasi nanti, Bu? Nah, untuk area pengembangan yang saya akan lakukan itu dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak-anak tersebut. Baik ya, jadi area pengembangannya ada 3 ya, dari sikap, keterampilan, serta pengetahuannya ya. Baik, jadi setelah Ibu menjelaskan area pengembangan tadi, apakah ada rancangan pembelajaran yang akan diterapkan nanti? Misalnya dari segi strategi, metode, ataupun model pembelajarannya. Nah, dari ini saya akan menggunakan model discover learning di mana anak-anak diarahkan untuk berdiskusi, kemudian adanya presentasi, kemudian sesi tanya jawab. Baik ya, baik. Jadi strategi pembelajaran yang akan digunakan nanti adalah discover learning. Jadi dan model pembelajarannya adalah anak-anak diminta untuk melakukan ada diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Dan untuk media nih Bu, media apa yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Nah, saya akan menggunakan media seperti laptop, LKPD, PPT, dan layar untuk ditampilkan nanti PPT-nya. Nah, baik ya. Nah, selanjutnya kapan pelaksanaan observasi kegiatan pembelajaran bisa dilakukan? Hari apa? Jam keberapa? Dan kita nanti akan ada di kelas berapa? Oke, saya akan melaksanakan pembelajaran di hari Rabu pada tanggal 6 November 2024 di kelas layanan perbankan di jam 7.08. Ya, jadi nanti Ibu akan melakukan pembelajaran supervisi pada hari Rabu di tanggal 6 pada jam ke-7.08 di kelas 11. Oke, baik. Jadi setelah apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya kembali menyampaikan bahwa kegiatan pelaksanaan observasi pembelajaran itu akan dilakukan di sesuai jadwal tadi, lalu kemudian setelah itu kita akan kembali berbincang nih Bu ya. Iya, boleh. Di mana perbincangan ini sebagai tindak lanjut atau pasca observasi setelah pengamatan di kelas seperti itu. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri percakapan hari ini, pertanyaan terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi hari ini? Nah, yang saya dapatkan Ibu mengenai hal yang saya akan lakukan di kelas nanti, mulai dari strategi, model, dan media yang saya akan gunakan nanti, dan saya mulai bersiap dari hari ini. Oke Bu ya, luar biasa. Terima kasih Bu untuk percakapan hari ini.
sekaitan dengan pra-observasi hari ini, dan sampai jumpa pada saat kegiatan observasi di kelas pada di hari Rabu depan. Sama-sama Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ketua kelas tolong disiapkan kelasnya dan pimpin temannya untuk berdoa. Berdiri siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa, Nak? Atas nama Aisyah Kamila. Aisyah Kamila, kenapa? Sakit. Ada. Nah, semua hadir ya, kecuali Aisyah Kamila. Jadi mari kita sama-sama mendoakan Aisyah Kamila agar segera diberikan kesembuhan dan dapat belajar seperti biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana perasaannya? Senang. Senang? Sudah makan? Sudah. Berarti ya. Oke, masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita bentuk kemarin? Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan Tiana. Keyakinan kelas ada 5, yaitu yang pertama saling menghargai dan menghormati, yang kedua menjaga ketertiban, yang ketiga menjaga kebersihan, yang keempat kedisiplinan, dan yang terakhir menggunakan HP apabila ada instruksi dari guru. Oke, itu ya keyakinan kelasnya ya. Semoga bisa kita terapkan pada pembelajaran hari ini. Sekarang, masih ingat tidak materi minggu lalu? Tentang apa? Nah, berbicara tentang apresiasi, siapa yang bisa menjelaskan apa itu apresiasi? Ya, silakan. Oke, Tur Fitriana silakan. Baik, berdasarkan pemahaman saya minggu lalu yang telah kita pelajari, bahwa apresiasi adalah proses melihat, mendengar, menghayati, menjiwai, menilai, serta menghargai karya seni seseorang. Oke, tepuk tangan lagi untuk Tur Fitriana. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang makna dan simbol tari berdasarkan kajian tekstual dan kontekstualnya. Di mana pada tujuan pembelajaran kali ini, kalian akan menganalisis makna dan simbol berdasarkan kajian tekstual dan kontekstualnya. Sekarang, Ibu akan memperlihatkan satu video. Simak baik-baik video tersebut. Bisa ya? Sekarang, kira-kira setelah mengamati video di atas, siapa yang bisa memberikan sedikit ulasan apa yang kalian bisa amati dari video di atas? Oke, Nur Fitriana silakan. Yang bisa saya amati tadi, di mana gerakannya yang lemah gemulai, halus, dan propertinya menggunakan kipas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nur Fitriana. Ibu punya tugas untuk kalian di mana kalian akan menganalisisnya. Hal yang akan dianalisis yaitu video tadi, video tari Patudu Kumbah. Ya. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Oke. Sebelumnya, Ibu sudah bagikan berbagai bahan bacaan yang bisa kalian pakai untuk menganalisis makna dan simbol tari tersebut. Ibu juga sudah membagikan LKPD-nya. Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana cara pengisian LKPD-nya. Setiap kelompok akan menganalisis hal yang berbeda. Kelompok 1, perhatikan di atas, kelompok 1 akan menganalisis dari segi sejarah dari tari Patudu Kumbah. Kelompok 2 akan menganalisis dari segi kostum, tata rias, dan properti tari Patudu Kumbah. Selanjutnya kelompok 3 akan membahas tentang selanjutnya kelompok 4 akan membahas tentang musik iringan tari Patudu Kumbah. Ibu juga memberikan keleluasan kepada kalian untuk menggunakan handphone untuk mencari berbagai informasi terkait ini. Bisa ya? Nah, sekarang boleh kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya. Nah, ingat ya nak, dalam proses pengerjaan ini diharapkan kerjasamanya dengan teman kelompok
bantu temannya, jangan dibiarkan kerja sendiri ya. Kerjasamanya dengan baik ya. Ya, silakan dilanjut. Boleh ya, ya boleh ya, betul. Ya. Jadi sekiranya ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ya. Oke, sudah selesai ya? Sudah ya? Oke, masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mencabut lot siapa yang akan presentasi pertama kali. Silakan. Silakan diambil dulu sebelum Ibu pandu untuk membuka. Bu ya, hitung ya. 1, 2, 3, silakan dibuka. Oke, untuk yang akan presentasi pertama kali yaitu kelompok 1, yang kedua kelompok 4, ketiga kelompok 2, dan yang terakhir kelompok 3. Oke, boleh kembali ke tempat. Sekarang Ibu persilakan yang akan presentasi pertama kali. Silakan ke depan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makna, sejarah, dan fungsi tari Patudu Kumba. Tari Patudu Kumba adalah tarian tradisional dari suku Mandar di Sulawesi Barat. Tarian ini memiliki makna yang dalam, terutama sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Selanjutnya, fungsi tari Patudu ada terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama fungsi historik, fungsional manifestasi sejarah. Silakan kepada kelompok 2. Menurut kami, tarian ini pertama kali muncul di daerah Sulawesi Barat, khususnya di Kerajaan Balanipa. Apakah jawaban kami diterima? Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk wow dulu untuk kelompok 1. Kasih weh. Wow, keren. Wow, keren. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, merupakan salah satu tarian klasik yang paling ikonik di Sulawesi Barat. Yang kemudian yang kedua mengenai kajian kontekstual dan tekstual, seperti yang saya pahami tadi bahwa tekstual yang itu yaitu beberapa unsur pendukung dalam tari yang bisa diamati secara visual atau melalui indera penglihatan. Alhamdulillah untuk pembelajaran ini kalian sudah mampu menganalisis dengan baik materi ini. Dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga dari Ibu. Dan kalian dalam menonton pertunjukan dapat langsung menganalisis bagaimana menganalisis pertunjukan tari tersebut ya. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, kalau begitu Ibu persilahkan ketua kelas untuk berdoa dan menyiapkan kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Trilupianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Majene, di mana pada kali ini sampailah saya pada tahap pasca observasi, di mana pada kegiatan sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan observasi proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh rekan saya Ibu Fauzia Risanti. Baiklah, langsung saja saya akan memulai proses kegiatan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Ibu ya. Jadi pada kegiatan pasca observasi ini seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa di sini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas kemarin ya. Sebelum menyampaikan hal-hal yang sudah saya amati, menyampaikan poin-poin yang sudah saya cermati,
pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan observasi di kelas kemarin? Alhamdulillah Ibu, saya merasa puas dan lega karena sudah melakukan sesuai langkah-langkah yang sudah saya tentukan kemarin berdasarkan observasi kita Baik kemarin. ya Bu ya, jadi perasaan Ibu sudah lega, merasa puas ya, karena Iya, ternyata apa yang sudah dilaksanakan di kelas kemarin itu ternyata sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ditargetkan pada saat pra-observasi ya, baik Bu ya. Nah kemudian bagaimana perasaan Ibu lagi nih pada saat proses pembelajaran di kelas kemarin, tetapi ternyata di dalam kelas ada supervisor yang mengamati, seperti itu bisa disampaikan? Saya kemarin Ibu agak merasa tegang karena tidak terbiasa karena dia dewasa Pak Ibu. Oh ya. Ya, jadi awalnya tegang ya Bu Iya, ya, Bu. karena yang namanya saat kita ngajar seperti ada mengawasi tentu berbeda, tetapi yang saya lihat lama-kelamaan Ibu sudah bisa kembali rileks dan mengajar sama seperti biasa ya. Baik ya. Nah, ya setelah Ibu menyampaikan perasaannya di kelas pada saat observasi, lalu kemudian perasaannya hari ini setelah rangkaian kita lakukan merasa lega, dan merasa puas. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada Ibu. Nah, untuk pertemuan hari ini, apa tujuan yang bisa Ibu sampaikan ya? Jadi yang menjadi mungkin tujuan kita membahas hari ini mungkin saya mau tahu bagaimana proses pembelajaran saya di dalam kelas yang telah Ibu amati. Betul. Masih ada Bu? Bagaimana dalam saya mengajarkan di dalam kelas, bagaimana tanggapan Ibu? Gitu ya. Iya, itu yang saya mau tahu. Jadi berarti Ibu di sini menyampaikan bahwa pada saat sesi kali ini pasca observasi ada tujuan yang disampaikan, dan memang dari proses pra-observasi kemarin, observasi di dalam kelas ya, Ibu ingin mengetahui ya sejauh mana pengamatan yang dilakukan supervisor sekaitan dengan proses pembelajaran yang Ibu telah lakukan. Baik Ibu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah, bisa tidak Ibu menceritakan kembali seperti apa proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas pada waktu lalu? Jadi Ibu kemarin saya terpacu sama tujuan pembelajaran saya yaitu di mana peserta didik mampu menganalisis makna dan simbol tari berdasarkan dari segi kontekstual dan tekstualnya, Ibu. Nah, dan dalam proses ini saya menggunakan metode discovery learning. Baik. Dan dalam prosesnya peserta didik saya ajak untuk berdiskusi bersama kelompok, kemudian ada presentasi, kemudian sesi tanya jawab di antara mereka, Ibu. Oke, jadi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya, tak bisa disampaikan berdasarkan tujuan pembelajaran kemarin ya. Di pra-observasi menyampaikan ada satu tujuan pembelajaran saja, yaitu menganalisis ya, peserta didik menganalisis mengenai makna dari simbol tari baik secara tekstual dan kontekstual ya. Lalu kemudian seperti apa model pembelajarannya juga sudah disampaikan ya, menggunakan discovery learning ya. Sesuai dengan yang saya amatin pun Ibu sudah menyampaikan dan melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan sintaks yang ada di discovery learning ya. Lalu kemudian di dalam discovery learning yang sudah Ibu laksanakan kembali langkah-langkahnya, apakah ada pendekatan pembelajaran yang Ibu rasa ini sudah saya lakukan ya, misalnya kemarin sudah disampaikan ya ada diferensiasi. Nah, apa bisa Ibu ceritakan kembali mengenai pendekatan diferensiasi tersebut? Jadi pendekatan diferensiasi yang saya gunakan kemarin Ibu yaitu berbasis kontennya, Ibu. Dan kontennya ada juga prosesnya. Betul ya. Berarti ya memang betul ya, sama dengan saya amati kemarin ya, catatan saya bahwa sudah ada pendekatan diferensiasi di mana itu terbukti Ibu menyampaikan materi, menyajikan materi, ada konten di sana ya, melalui PPT, lalu penayangan video, dan diproses ya, di mana anak-anak melakukan diskusi untuk bisa menyajikan materi melalui presentasi Bu ya. Baik, luar biasa Bu ya.
Nah, selanjutnya nih Bu, dari semua proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, saya ingin menanyakan, apakah ada hambatan yang Ibu temukan atau dapatkan saat proses pembelajaran kemarin, Bu? Mungkin hambatan yang selalu saya temukan dalam proses pembelajaran, terutama dalam pertemuan kita kemarin Ibu, masih ada kurangnya peserta didik laki-laki itu kurang memperhatikan pembelajaran tari. Aktif ya. Terus? Laki-laki, Ya, betul. iya. Ya, kemudian masih ada Bu? Saya rasa itu Ibu, Ya, kendala saya selama ini. betul ya. Jadi hambatannya karena ini pelajaran seni budaya. Nah, ya. Jadi di sini peserta didik mungkin berfokus tarian ini terkhusus ke perempuan saja. Iya, mereka mungkin yang beranggapannya seperti itu Ibu. ya, sehingga yang seperti Ibu sampaikan tadi hambatannya adalah masih banyaknya peserta didik terutama laki-laki yang seperti enggan untuk berpartisipasi aktif karena mereka berpikir bahwa tarian itu hanya untuk Cocoknya dengan peserta didik perempuan. betul ya. Jadi, nah dari hambatan yang Ibu sampaikan, ada tidak penyebab dari anak-anak enggan melakukan itu selain karena mereka berpikir ini hanya untuk perempuan? Apakah ada penyebab dari hambatan selain yang disampaikan tadi? Mungkin penyebabnya mungkin minatnya mereka lebih mengarah kepada kegiatan olahraga. Ya seperti pikiran mereka bahwa kegiatan tari itu cocoknya mungkin pada peserta didik perempuan. Baik ya, jadi selain berpikir bahwa saya laki-laki masa saya nari ya, gitu ya. Mungkin pikiran mereka adalah saya mungkin akan lebih aktif kalau pelajaran olahraga atau yang memang sesuai dengan keinginan saya, gitu, Bu ya. Nah, dari hambatan yang Ibu sampaikan tadi ya, apakah ada upaya atau solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Silakan. Jadi Ibu, saya akan mulai pendekatan pertama yang saya akan gunakan untuk menarik minat mereka, terutama peserta didik laki-laki, yaitu mengenalkan mereka tarian-tariannya yang mengandalkan kekuatan fisik. Contohnya pada tari saman yang dari Aceh itu Ibu kan pada tari tersebut menggunakan kekompakan energi yang sangat kuat itu. Dan ada juga tari dari Bali namanya kecak. Ya, tari kecak ya juga menggunakan vokal dan stamina yang tinggi pada tarian tersebut. Mungkin mereka bisa mendapatkan gambaran bahwa tari bisa juga dilakukan oleh laki-laki. Iya, Ibu, begitu. Ada juga saya akan menampilkan beberapa video yang dimana mungkin terdapat penari laki-laki di dalamnya agar mereka lebih tertarik lagi dalam proses pembelajaran. Iya, Ibu. Ya, jadi luar biasa ya solusi yang disampaikan ya bahwa untuk mengatasi itu upaya yang dilakukan adalah yang pertama mencoba memperkenalkan ya beberapa tarian daerah lain seperti misalnya tadi ada tari zaman ya yang mengandalkan fisik dan kekompakan dan di sana ada laki-lakinya juga campur ya, dan ada tari kecak dari Bali dan di sana memang butuh kekuatan fisik memang ya. Jadi selain itu bisa menampilkan video seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa memang dari usaha-usaha Ibu yang melakukan berharap bahwa anak-anak akan tercerahkan bahwa ternyata yang menari itu tidak harus perempuan tapi laki-laki juga bisa dari upaya dan solusi yang Ibu sampaikan tadi. Luar biasa Bu ya. Nah selanjutnya nih Bu, dari solusi yang Ibu sampaikan tadi, apakah upaya yang sudah Ibu lakukan tadi Ibu rasa sudah maksimal atau ada upaya lain yang bisa Ibu lakukan? Mungkin dalam praktiknya Ibu. Oh ya. Iya, karena mungkin dalam praktiknya begini Ibu. Saya akan memberikan semacam olah fisik yang hampir serupa dengan olahraga Ibu. Dalam kata lainnya dalam bentuk olah tubuh. Dan mungkin dalam pembelajaran olah tubuh ini akan mengantar mereka menjadi terbiasa terhadap gerakan-gerakan tari tersebut melalui gerakan olah tubuh tadi. Ya, jadi upaya luar biasa yang lain dilakukan adalah memberikan praktek ya. Apakah itu olah tubuh, olah fisik yang sekaitan yang betul-betul bisa menjadi pembiasaan mereka, akhirnya mereka mau untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, terutama pelajaran seni budaya. Iya Ibu ya. Nah dari solusi yang sudah Ibu sampaikan tadi, hal yang akan dilakukan, kalau saya menanyakan level ya, Ibu sudah ada di level mana? Kalau kita skalakan dari 1 sampai 10, kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi, saat ini Ibu sudah ada di level mana?
Mungkin saya baru di level 67 Ibu ya. Ya, tidak apa-apa Bu ya. Apakah ada alasan yang bisa disampaikan kembali kenapa Ibu merasa saya baru ada di level 67 nih? Seperti itu. Eh, saya mungkin masih merasa kurang Ibu ya. Ya itu. Baik ya, jadi saat ini merasa baru ada di level 67 karena adanya kekurangan dirasa. Nah, apakah ada keinginan untuk menaikkan level supaya apa ya? Kembali lagi bisa memaksimalkan seperti itu Bu. Kalau bisa level 10, siapa tahu Iya. bisa Bu ya. Iya, mungkin hanya bertanya sama teman sejawat Ibu bagaimana solusi yang terbaik dalam proses pembelajaran saya Ibu gitu. Baik, oke baik Ibu ya. Jadi ada rencana untuk menaikkan level nih ya. Tentu ya kita ingin memberikan apresiasi untuk diri itu meningkatkan kualitas diri dengan cara bisa bertanya dengan rekan sejawat metode-metode apa yang bisa dilakukan ya untuk bisa Menarik minat ya, menarik minat peserta didik baik luar biasa Bu ya. Nah dari hambatan yang disampaikan lalu solusi yang disampaikan, nah kapan Ibu akan mulai menerapkan yang menjadi hambatan dan kekurangan tadi sesuai dengan solusi yang disampaikan ya Ibu. Jadi rencana untuk tindak lanjutnya Ibu, saya akan melakukan berhubung kan ini sudah masuk penilaian asesmen akhir. Jadi mungkin pada pertemuan atau semester baru saya akan mulai terapkan upaya saya ini Ibu. Jadi segera mungkin ya, karena ini sudah mendekati dan memang minggu depannya kita sudah masuk semester dan langsung seperti yang Ibu sampaikan akan mengeksekusi melakukan penerapan sesuai dengan solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan keaktifan peserta didik di kelas ya Bu ya. Nah selanjutnya nih Bu, menurut Ibu siapa sih yang bertanggung jawab atas Ibu untuk bisa memaksimalkan dengan menerapkan upaya dan solusi yang Ibu sampaikan berdasarkan hambatan tadi. Jadi siapa saja yang bertanggung jawab atas hal ini Bu? Iya, yang bertanggung jawab itu ya saya sendiri sebenarnya Ibu ya. Terutama yang saya butuhkan itu dukungan dari peserta didik juga bagaimana di kelas Ibu. Ya, jadi Ibu merasa ini tanggung jawab saya karena saya mengampu mata pelajaran seni budaya tentu ini akan betul ya dan tentunya butuh dukungan dari teman-teman juga ya betul selain peserta Ibu sampaikan ada teman-teman rekan sejawat seperti yang sebelumnya Ibu sampaikan bahwa Ibu butuh kolaborasi lalu kemudian berbincang dengan peserta didik agar apa yang menjadi upaya Ibu bisa terlaksana dengan sangat baik ya luar biasa Bu ya. Jadi saya pun berharap apa yang Ibu sampaikan bisa terlaksana dengan baik dan berdasarkan catatan saya pun kemarin di kelas Ibu sudah melaksanakan sintaks sesuai dengan strategi lalu kemudian discovery learning-nya diferensiasinya dapat dan memang terlihat ya bahwa di kelas ketidakaktifan peserta didik seperti Ibu sampaikan tadi sempat saya amati. Nah di sini saya berharap Ibu tetap semangat ya meskipun kemarin sudah ada hambatan dengan adanya solusi yang Ibu sampaikan tadi yang luar biasa. Saya berharap Ibu bisa tetap mengembangkan diri kemudian semangat menerapkan ini secepatnya untuk keberhasilan tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan selanjutnya. Oke, baik Ibu luar biasa ya yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, selanjutnya nih Bu, dari pertemuan pasca observasi hari ini, bisa tidak Ibu memberikan kesimpulan atau benang merah dari proses pada sesi percakapan kita pada hari ini? Silakan Bu. Jadi selama kita berbincang Ibu, bagaimana saya dalam proses pembelajaran mendapatkan beberapa hambatan atau kendala-kendala yang dialami. Pembicaraan kita hari ini, di mana saya sudah bisa membuka pikiran saya, ternyata solusinya mungkin bisa seperti ini Ibu. Nanti saya yang akan terapkan pada proses pertemuan selanjutnya. Jadi ya termasuk pengalaman berharga dari pertemuan kita Ibu. Jadi selama proses pembelajaran saya banyak menjumpai permasalahan-permasalahan dalam ruang kelas itu. Ya itu termasuk tadi kurangnya minat peserta didik laki-laki dalam proses pembelajaran. Dan saya juga mencoba bagaimana caranya mengatasi hal tersebut.
melalui upaya-upaya pendekatan tersebut itu yang menjadi pengalaman berharga saya, Ibu, pengalaman yang menjadi pengetahuan baru untuk saya, di mana saya mampu harus tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut. Ya. Iya, Ibu. Luar biasa. Jadi kesimpulan yang disampaikan memang sudah mencakup semuanya. Jadi pembelajaran yang didapat adalah Ibu jadi mengetahui nih apa yang menjadi kekurangan saya, apa yang harus saya perbaiki, lalu solusi yang bisa saya lakukan terhadap hambatan yang didapatkan. Dan ini tentunya menjadi pembelajaran luar biasa, Bu ya, bukan cuma Ibu tapi saya pun pribadi, bahwa ternyata tahapan-tahapan yang kita lakukan itu ternyata prosesnya adalah dari kita tahu kekurangan, kita menjadi dapat ilmu, kita bisa memperbaiki dan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Luar biasa, Bu ya. Baik Ibu, sebelum saya mengakhiri obrolan pada hari ini, saya kembali ingin menanyakan, apakah ada hal lain yang ingin Ibu kembangkan? Tadi di awal saya menanyakan tujuan, menyampaikan nih area pengembangan ya, meskipun tadi sudah disebutkan ya, menyampaikan adanya strategi discovery learning, lalu kemudian pendekatan diferensiasi. Nah, apakah ada area pengembangan lain yang masih ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas untuk selanjutnya, Bu? Mungkin mengarah ke pengetahuan, sikap dan keterampilannya peserta didik tersebut, Ibu. Ya, jadi ada pengetahuannya ya. Oke, keterampilan dan sikapnya. Yang tentunya sebenarnya sudah disampaikan juga dan memang diamati di kelas sudah terlaksana dengan baik. Ada hal lain yang ingin ditambahkan, Ibu, ingin dikembangkan lagi seperti itu, Bu? Mungkin yang saya mau kembangkan, Ibu, ya kolaborasi peserta didik tersebut harus lebih aktif dalam pembelajaran dan di mana mereka mampu dalam proses pembelajaran tari tersebut. Baik ya, jadi selain di pengetahuannya, keterampilan dan sikap, kolaborasi ya, kolaborasi yang memang harus ditingkatkan agar anak-anak bisa terpancing nih untuk saya bisa aktif, sama seperti teman-teman yang lain tanpa membedakan si laki-laki atau perempuan ya, betul ya. Jadi baik Ibu, saya juga lupa tadi Ibu, saya berupaya untuk bagaimana peserta didik itu mampu berkolaborasi dengan cara berkelompok. Mudah-mudahan dengan cara berkelompok itu mereka bisa saling membantu antara peserta didik perempuan dan peserta didik laki-laki tersebut, supaya agar peserta didik laki-laki ini tidak merasa dia sendiri, dapat terbantu oleh peserta didik perempuan dalam membuat atau mengembangkan tarian tersebut. Jadi tadi dikatakan awal kolaborasi, ditambahkan lagi kolaborasi antara putra dan putri nih, supaya mereka bisa bisa lebih bersama lagi, bahwa saya peserta didik putra nih berpikir bahwa ini teman saya yang putri merangkul saya, jadi mereka bisa berkolaborasi dengan baik, mengembangkan tarian dengan baik sesuai dengan arahan Ibu ya. Atau masih ada yang ingin lagi ditambahkan, Bu ya, sebelum diakhiri? Ya, cukup Ibu. Cukup ya. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk obrolan hari ini. Terima kasih, saya kembali sampaikan karena sudah membersamai saya dari awal kegiatan praobservasi, observasi di kelas, pasca observasi hari ini, dan terakhir sekali nih Bu, saya menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan rangkaian kegiatan dari praobservasi, observasi dan pasca observasi hari ini. Apa perasaan Ibu dan kesan yang bisa disampaikan, Bu? Jadi Ibu, mungkin perasaan saya masih merasa tegang, tapi alhamdulillah dengan proses ini saya menjadi banyak pengetahuan, menambah wawasan saya. Ternyata di observasi begini, di mana saya dapat mengembangkan potensi diri dalam proses pembelajaran ini. Luar biasa Bu ya, jadi kesannya adalah tegang, tegang. Karena ini saya seperti ini, tapi ternyata dari situ mendapatkan hal baru dan pembelajaran luar biasa, pengalaman luar biasa yang nantinya bisa jadi acuan kita untuk bisa lebih baik ke depan, Bu ya. Iya, Ibu bisa berharap apa yang menjadi harapan Ibu untuk penerapan dari solusi yang Ibu sampaikan tadi, saya berharap bisa dilaksanakan secepat mungkin, bisa dijadikan acuan untuk bisa lebih baik lagi, dan saya berharap masih akan ada obrolan selanjutnya Bu ya, untuk kita melihat perkembangan dari upaya yang akan Ibu terapkan dan
area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, Oh iya Ibu. kita bisa melihat itu, nanti kita bisa jadwalkan untuk obrolan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Jadi demikian untuk pasca observasi hari ini. Terima kasih banyak sudah membersami saya dalam kegiatan saya untuk menyelesaikan tugas pada modul 2.3 ya, coaching supervisi akademik. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Ya. Demikian untuk kegiatan pasca observasi hari ini yang sudah saya laksanakan sesuai dengan tugas untuk modul 2.3 yaitu supervisi untuk coaching akademik. Dan terima kasih sekali lagi kepada Iya, Ibu Ibu. yang sudah membersami saya dan Bapak pengajar praktek yang sudah mengarahkan saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.